Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari kitab Daniel pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuhanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi napas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan, dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu itu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam renungan kita hari ini saya memberikan kepada kita tema yaitu orang yang dikasihi. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah membaca bagaimana kelanjutan dari kisah Daniel yang boleh mendapatkan penglihatan, dan ketika dia mendapatkan penglihatan itu, dia mengalami kesusahan yang besar sampai dia harus merenungkan
apa maksud daripada penglihatan itu dan meminta kepada Tuhan, arti daripada penglihatan itu. Dan ketika dia mulai melakukan hal tersebut, dan ketika Allah mulai menampakkan diri kepada Daniel, dia jatuh tersungkur sampai ke tanah karena kekuatannya hilang, karena ketidaksanggupannya untuk melihat Allah. Namun Bapak Ibu, Daniel adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dalam pembacaan kita hari ini dikatakan di ayat yang ke-10, tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Kekuatan yang dimiliki oleh Daniel tidak sanggup boleh membawa dia menghampiri atau melihat hadirat Allah, sehingga dia harus tetap dituntun oleh tangan yang kuasa. Mengapa Allah harus menuntun Daniel? Dikatakan di ayatnya yang 11, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Daniel ditolong oleh Tuhan, semua karena dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dari begitu banyak orang yang boleh ada bersama-sama Daniel, hanya Daniel yang boleh melihat keadaan itu, dan Daniel juga tersungkur sampai ke tanah karena kekuatannya habis. Dia mengalami kelemahan ketika melihat hadirat itu. Namun Allah menolong dia, memberikan kekuatan kepada Daniel. Karena apa? Karena dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Kita melihat yang ke-11 tadi dikatakan, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Sehingga dengan tema kita hari adalah orang yang dikasihi. Maukah kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan? Ketika kita mengalami pergumulan, kita diangkat oleh Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan, Tuhan menolong kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan itu. Daniel yang mendapatkan penglihatan bagaimana kesusahan besar, kesengsaraan besar boleh terjadi, yang mana itu berbicara tentang bangsanya, di mana bangsanya akan mengalami kesusahan, dan Allah boleh menjelaskan itu kepada Daniel karena hatinya, karena doanya, karena hidupnya yang mau tetap berkenan di hadapan Tuhan, membuat Daniel ditolong oleh Tuhan dan diberikan pengertian oleh Tuhan. Ketika dia mengalami kekuatannya hilang habis karena harus melihat hadirat Allah, Allah kembali menolong Daniel dan memberikan dia kekuatan. Dan bukan hanya kekuatan Bapak Ibu, dia dimampukan oleh Allah untuk boleh berbicara. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-17, masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi napas padaku? Allah menyanggupkan, Allah membuat Daniel dapat berbicara. Walaupun dia telah kehilangan kekuatannya dan dia merasa bahwa napasnya tidak ada lagi, seperti dia tidak memiliki hidup lagi, namun Allah memampukan dia. Semua karena apa? Karena dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam renungan kita hari ini, kita tidak panjang lebar membahas tentang Daniel, karena Daniel adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak orang, tetapi Daniel dipilih oleh Tuhan, boleh melihat penglihatan itu, boleh melihat tentang masa depan dari bangsanya yang akan mengalami kesusahan, kesengsaraan besar, dan itu dimampukan oleh
Tuhan sendiri. Dan ketika Daniel mau setia di hadapan Tuhan, bergumul di hadapan Tuhan sampai dia tidak mau makan makanan yang enak, dia berkabung supaya Tuhan boleh memberikan dia pengertian, dan Tuhan menjawab itu. Dan inilah yang kiranya boleh ada dalam hidup kita. Ketika sesuatu hal kita tidak mengerti, ada persoalan datang menimpa hidup kita, mari kita hidup seperti Daniel. Mari kita menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita datang bergumul di hadapan Tuhan, berdoa memohon pengertian daripada Tuhan Allah, sehingga kita boleh dimampukan dan menjalani kehidupan kita sebagaimana Daniel dimampukan oleh Tuhan, diberikan kekuatan, bahkan kemampuan untuk berbicara di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita hidup setia di hadapan Tuhan, menjadi orang yang dikasihinya, maka pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita sebagaimana yang dialami oleh Daniel. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur bagaimana kami belajar dari kehidupan daripada Daniel. Dia menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan karena ketaatannya, kesetiaannya mau hidup di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau hidup seperti Daniel. Ajar kami agar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan apapun situasi yang boleh kami alami. Hanya dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah dikuatkan yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Ini yang lemah dikuatkan yang miskin